Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis 6 saham di mana kita akan melihat bagaimana pergerakan atau harga saat ini ya. Apakah saat ini kita sudah bisa mulai masuk atau kita hanya harus menunggu dulu di waktu yang tepat, di harga yang tepat untuk kita mendapatkan profit yang maksimal dan resiko yang minimal ya dari saham-saham ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru terjun ke dunia saham, di sini saya sudah siapkan di playlist. Di sini kalian klik di bagian playlist dan kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini ya. Di sini materi trading saham ya. Di sini sudah saya siapkan materi semua, bagaimana cara menarik garis support resisten, menghitung risk reward, dan bagaimana money management ya. Oke, di situ semuanya sudah saya rangkum, dan kalau masih bingung juga kalian bisa masuk join ke grup WhatsApp kami di sini. Tinggal klik aja link ini dan kalian akan otomatis masuk, dan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, jadi lanjut aja untuk video. Untuk saham pertama yang akan kita analisis adalah saham Hoki. Oke, saham Hoki ini ternyata dia masih lanjut reject ya, dimana dia masih terus tetap berada di bawah garis atau di bawah area sini, dimana ini adalah area resistennya, dimana batas atasnya saya buat di harga 166 dan batas bawahnya adalah di harga 162, dan harga saat ini adalah di harga 152 dengan kemarin dia minus lagi 1,30% dan dia masih berada konsisten di bawah garis MA50 nya, dimana kalau secara tren jangka panjangnya sendiri saham ini masih downtrend kuat ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan parahnya lagi candle-candle bergerak di bawah garis MA50 nya. Jadi di sini dia akan ada kemungkinan dia akan kembali lanjut ke area sini di harga 144 ini, dimana area ini adalah area pantulan support sebelumnya, bisa dibilang ini adalah area terkuatnya, dimana di sini adalah bisa kita lihat ini adalah area resistennya. Coba saya gunakan time frame mingguan aja ya, biar lebih kelihatan jelas. Nah, jadi di sini adalah area resisten, sebelumnya resisten, dimana dia tidak sanggup, beberapa candle di sini tertahan dan kemudian di breakout dan kemudian retest di sini ya, retest di sini naik lagi dan retest lagi di sini kemudian retest lagi di sini, berarti ada berapa pantulan nih, 1 2 3. Nah, di sini berarti kemungkinan di sini adalah pantulan selanjutnya ya. Jadi apakah dia di harga ini, di harga dengan batas bawah 140, apakah dia mampu memantulkan kembali saham Hoki ini, apakah harga 140 ini akan lanjut dijebol. Kalau bisa kita lihat di sini adalah area terkuatnya, dimana ada 3 pantulan sebelumnya ketika menyentuh area sini dan kemudian naik lanjut tinggi ya. Di sini kalau kita lihat, kita hitung dari presentasinya, ketika dia menyentuh area sini dia naik ke sini, naik sekitar 129% ya. Dan kemudian kalau kita lihat yang di sini, ketika dia menyentuh area sini dia naik sekitar 74%. Kalau yang ini kita lihat ketika dia menyentuh area sini dia naik sekitar 40% ya. Jadi kita lihat aja yang area sini, apakah dia akan sama seperti pola-pola sebelumnya ketika menyentuh area sini, apakah dia akan lanjut naik tinggi seperti pola-pola sebelumnya. Jadi kita tunggu aja untuk saham Hoki ini ya, dimana di sini masih belum bisa untuk kita masuk karena dia masih berada di area tengah-tengah. Karena kalau kita masuk di sini, secara risk rewardnya pasti kurang menarik ya. Di sini cut loss kita di sini dan resisten kita itu cuman segini ya, di harga 162 itu masih lebih besar kemungkinan persentase cut loss kita dibandingkan dengan area resisten kita. Jadi ada baiknya kita tunggu aja dia kembali ke area sini di harga, misal di harga 144. Di harga 144 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini di harga 139 dengan presentasi cut loss kita 3,47% dan resisten kita sama di harga 162 dengan presentasi pertama ya, awal kita adalah 12,50%. Tentunya kalau sama seperti pola-pola sebelumnya dan dia bisa mencapai harga tertingginya di sini. Oke, di sini dia bisa sama seperti pola sebelumnya ya, dengan presentasi 128% dengan presentasi dengan di harga 329 ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Hoki ini. Kita tunggu aja dia kembali ke area support terkuatnya di harga 144 ini. Selanjutnya ada saham, sebentar, kita lihat RSI-nya dulu. Oke, RSI-nya juga sama ya, sama aja menungkik. Jadi di sini masih ada kemungkinan adalah area support selanjutnya di sini
di area 13,40 ya di sini. Jadi ada kemungkinan hampir sama ya di sini dia berada di tengah-tengah. Jadi masih ada kemungkinan kalau dari candle ini akan lanjut ke harga 144 ini. Dan penentunya adalah di harga 140 ya. Apakah 140 dijebolnya atau enggak? Kalau enggak berarti kita bisa mengharapkan saham hoki ini sama seperti pola-pola sebelumnya. Selanjutnya ada saham BEPS. Oke, saham BEPS ini kemarin dia minus 5,32% ya, dimana kemarin IHSG juga koreksi ya, di sini juga dia koreksi walaupun bisa dibilang koreksinya sampai target ya, dimana di sini mungkin coba saya lihat dulu BEPS. Oke, saham BEPS ini terakhir saya analisis di tanggal 11 April ya, coba kita lihat di tanggal 11 April itu ada di candle. Oke, candle doji ini ya. Jadi saya bilang mesti kita tunggu aja dia turunnya, mesti dimana di sini kalau kita masuk udah sangat tinggi ya. Oke, jadi di sini benar aja dia lanjut turun. Dan coba saya cek dulu ya apakah betul. Atau nanti kalian bisa buktikan sendiri ya di channel saya yang itu, di video saya yang itu, apakah saya merekomendasikan untuk masuk atau enggak. Pasti saya bilang jangan dulu karena di sini cut loss kita sudah lumayan tinggi ya ketika kita masuk di candle doji ini di tanggal 11 April ini. Atau candlenya sudah, atau itu di tanggal ini. Oke, aja pasti itu saya bilang tunggu aja dia kembali ke area support, dan benar aja dia kembali ke area support dan kemudian dia lanjut mantul ya. Dan target kita di harga 5.250, dan ketika di sini ekornya sudah hampir mendekati ya, dimana harga tertingginya adalah di harga 5.180 dan kemudian dia kembali merosot lagi dan lanjut closingnya di harga 4.450. Jadi sama seperti pola sebelumnya, kita tunggu aja dia kembali lagi ke area sini ya di harga 4.180, atau yang pasti masih berada di atas harga 3.890 ya, dengan kata satu tik aja di bawah sini di harga 3.800. Tapi bisa disempitkan lagi ya. Oke, di harga 3.860 dengan kita masuk di area sini ya di harga area 4.210-an dan batas bawahnya di harga 3.890, dengan resisten kita harapan kita masih sama di area sini ya di harga 5.250. Kalau kita lihat dari RSI sendiri dia sama ya, baru aja ngejebol area 50-nya, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area support sebelumnya di sini di area 37,28% ya, dimana ketika RSI-nya menyentuh harga menyentuh area 37, dia di sini dan di sini juga menyentuh area supportnya. Oke, seperti itu ya untuk saham BEPS ini, kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya lagi. Selanjutnya ada saham MLPL. Oke, ternyata dia sudah mendekati area sini ya untuk MLPL ini. Dia di sini adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian di sini adalah area support dan di sini adalah area supportnya. Jadi di sini bisa dibilang ini sudah terbentuk pola double bottom ya di sini. Jadi agak riskan di sini ya. Di sini coba ini saya hilangkan aja. Oke, berarti bisa kita lihat di sini adalah pola sideways-nya saham MLPL ini. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan ada pergerakannya seperti ini ya. Nah, jadi kemarin ada yang tanya kepada saya, gimana kalau masuk saham MLPL ini? Jadi kan dia masih berada di tengah-tengah ya, jadi ada kemungkinan dia masih akan lanjut turun ke bawah. Oke, jadi benar aja dia ternyata sudah berada di area mendekati area supportnya lagi ya di sini, di area supportnya, dimana supportnya ini adalah di harga batas atasnya di harga 190 dan batas bawahnya adalah di harga 176. Jadi kita tinggal tunggu aja candle pantulannya seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia mendekati area support dan muncul candle inverter hammer seperti ini atau candle bullish seperti ini ya, apa ya ini ya istilahnya ya candle bullish lah seperti ini ya, istilahnya candle hijau lah. Kita tunggu aja candle hijaunya. Misal kita masuk di harga, dapat nanti muncul candle hijau di sini di harga 194, cut loss satu tik aja di bawah area sini. Oh, 194 pun udah ketinggian cut lossnya. Anggap aja kita dapat di harga 190 lah, misalnya 190, cut loss satu tik aja di bawah area sini di harga 174, dan resisten kita di area sini ya di harga 270. Tentunya di sini kita harus disiplin ya, dimana di sini juga sudah bisa kita lihat di sini adalah pola double bottom ya. Oke, pola double bottom. Ketika dia sudah ngejebol area supportnya, kita harus cepat-cepat keluar, karena kalau pola double bottom sudah terbentuk dan dia ngejebol area supportnya, berarti ada indikasi dia akan lanjut downtrend kuat ya. Coba saya carikan dulu pola double bottom.
Oh ya, maaf ya, ini saya koreksi ya. Saya salah tadi, bukan double bottom tapi double top maksud saya. Di sini sudah saya carikan contohnya seperti ini, di mana itu adalah area resistennya. Bisa kita lihat di sini double topnya, di sini adalah top pertamanya, kemudian di sini double top yang adalah top keduanya ya, di sini tertinggi keduanya, dan kemudian ini adalah area resistennya. Jadi kalau area resisten, ini adalah area supportnya. Jadi kalau area supportnya ini di breakdown, dia akan lanjut downtrend lebih dalam lagi ya. Jadi sama seperti ini tadi. Jadi kalau ini adalah sudah terbentuk pola double top seperti ini, jadi kalau supportnya ini ditembus, berarti dia akan lanjut downtrend lebih dalam lagi ya. Dimana bisa kita lihat sendiri di sini juga dia sedang downtrend ya, sedang downtrend. Nah, sama seperti ini sebelumnya, di sini juga terbentuk pola triple top malah di sini ya. Oke, di sini bisa kita lihat ini ya, ini adalah top yang pertamanya. Sini satu, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, seperti ini. Jadi sudah terbentuk triple top seperti ini, dan kemudian area supportnya di breakdown lagi, dan kemudian dia lanjut turun ya. Jadi seumpama di sini sudah terbentuk lagi double top. Jadi kalau seumpama area supportnya atau harga batas bawahnya di harga berapa ini tadi nih, di harga 176 ditembus lagi, berarti dia akan lanjut turun lagi atau mencari lower selanjutnya. Tapi kalau seumpama nanti di sini mantul, jadi masih ada harapan kita dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau sebelumnya di harga 270 ya untuk saham MLPL ini. Oke, kalau dari RS nya sendiri dia masih menungkik ke bawah, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support 30 nya ini ya. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham MLPL ini, apakah nanti muncul candle pantulan ataukah malah area supportnya ini akan ditembus dan lanjut turun ya, dimana berarti pola double topnya ini ya, istilahnya double topnya sukses ya, di sini clear ya di sini. Oke, tapi kalau dia ternyata nggak menjebol, berarti dia akan bergerak sideways di area sini sebelum pada akhirnya dia penentunya apakah dia akan breakout ataukah akan kembali reject lagi ya, seperti itu. Selanjutnya ada saham TNCA. Oke, TNCA kemarin menguat 25%, berarti bisa dibilang arah ya untuk saham TNCA kemarin, tetapi di sini dia masih tertahan di area sini ya, di area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini, di area sini adalah pantulan supportnya. Ketika dia, coba saya panjangkan ke sana. Oke, di sini, dimana inilah area resisten juga sebelumnya di sini, ketika menyentuh area sini dan kemudian dia reject, dan kemudian di breakout sempat retest di sini untuk menjadi area support dan kemudian naik, dan kemudian di breakdown lagi dan retest di sini untuk menjadi area supportnya, dan kemudian area sini di breakout lagi dan retest di area sini ya untuk menjadi area support dan naik tinggi, dan kemudian dia di sini di breakdown lagi ya, di breakdown lagi, dan kemudian di sini kemarin dia arah dan tetapi masih tertahan di area sini ya. Jadi amannya kalau mau masuk di saham TNCA ini nanti kalau dia sudah breakout dari harga 995, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 995 ya. Anggap aja kita masuk di harga 1000, anggap aja kita masuk di harga 1000 ya, dengan satu tick aja di bawah area sini di harga 945 misalnya, dan resisten kita terdekatnya kita buat di sini aja ya, mungkin di garis MA 200 dan MA 50 nya aja yang terdekatnya di sini. Oke, jadi sekitaran 12-an atau 10 sampai 12% ya, itu adalah area resisten pertamanya. Anggap aja di harga 1125 untuk saham TNCA ini. Oke, kalau dilihat di sini dari RSI-nya juga dia masih berada tepat di area 50 ya. Oke, di sini RSI-nya juga tepat di area 50. Jadi nanti dia keputusannya apa? Dia akan nge-breakdown lagi ke bawah ataukah dia akan nge-breakout area 50-nya ini, dan sama ya di sini kalau resistennya nge-breakout berarti di sini juga dia nge-breakout area 970 berapa tadi? 995-nya ini, dan kita bisa cicil masuk ketika dia sudah berada di atas atau nge-breakout harga 995-nya ini. Anggap aja kita masuk di harga 1000 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 945, dan resisten kita terdekatnya ada di sini ya, di area di garis MA 50 dan MA 200-nya ini, anggap aja di harga 1125-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja saham ini breakout ataukah reject. Kalau reject kita bisa tunggu aja di bawah lagi di pantulan-pantulannya ini, di sini dimana adalah area pantulannya di sini ya berarti ya. Oke.
Di sini dimana batas atasnya di harga 720 dan batas bawahnya ada di harga 700. Jadi kalau sumpah dia reject lagi, kita bisa tunggu aja di area sini ya. Tapi kalau dia breakout, kita bisa ambil ketika dia sudah melewati harga 995 untuk saham TNCA ini. Selanjutnya ada saham bank. Oke, ini Bank Aladin ini ternyata dia masih udah mendekati area supportnya ya. Ini berarti udah nggak guna, resisten trend udah nggak guna karena dia sudah mendekati area supportnya. Ini saya hapus aja. Berarti dia sekarang udah kelihatan jelas ya, dia bergerak sideways di area sini. Seperti ini pergerakannya. Nah, nanti pertanyaan dia akan lanjut naik ke atas sini, apakah lanjut nge-breakdown ke bawah sini ya. Jadi sini ada batas area supportnya di sini. Batas bawahnya ada di harga 2010 ya, dan batas atasnya adalah di harga 2070. Jadi kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi pantulannya di area-area sini. Jadi misal kita dapat nanti muncul candle konfirmasi hijau di sini di harga 2080 misalnya, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 2000 dan resisten kita di sini ya, di harga 2410, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dengan persentasi take profit kita adalah 15,87% dan cut loss kita adalah di harga 2000 dengan persentasi 3,85%. Tentunya di sini kita masuknya ketika sudah muncul candle konfirmasi hijau atau ketika open market dia sudah ada indikasi akan menarik ya, dimana dari bid offernya oke, dimana bidnya atau permintaan atau antrian belinya lebih tebal, lebih banyak dibandingkan dengan antrian jualnya. Di situ berarti sudah mulai bisa kita masuk ya. Dan dari transaksi asing sendiri bisa kita pertimbangkan, ketika asing sudah mulai akumulasi, kita bisa cicil masuk ya dari saham bank ini nanti. Berarti ada indikasi saham ini sudah mulai ada pembalikannya. Kalau dari RSI-nya sendiri dia masih berada di bawah resisten 50 ya. Di sini juga masih mendatar, apakah dia masih labil, apakah dia akan turun ke sini ke supportnya ini, dimana itu adalah pantulan-pantulan support sebelumnya, apakah dia akan lanjut naik ke atas. Berarti sini sama ya, di sini juga masih kurang beberapa lagi untuk sampai ke batas bawahnya di harga 2010, dan di sini juga masih kurang beberapa jarak lagi untuk sampai ke area support sebelumnya di area 39,48 ini. Oke, kita tunggu aja untuk saham bank ini, apakah dia mampu menyentuh, apakah dia akan turun sampai ke area-area sini, dan apakah dia mampu memunculkan atau memantulkan harganya lagi, ataukah malah di area sini akan ditembus ke bawah lagi juga. Jadi akan membentuk lower yang baru ya, dimana di sini sendiri dia sudah terbentuk pola sideways ya. Oke, seperti itu ya untuk saham bank. Selanjutnya ada saham Sido. Oke, saya ingin melihat saham Sido apa yang terjadi. Oke, ternyata benar ya, dimana saham Sido ini kemarin saya terakhir seingat saya buat saham Sido ini tanggal 15 April ya. 15 April itu di candle yang mungkin 15 April itu di candle yang ini terakhir ya, di tanggal 14 April ini. Dimana kan di sini udah tanggal 18, berarti di sini benar aja ternyata dia masih mampu, atau harga area support trend line-nya ini mampu menahan pergerakan penurunan, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini retest untuk jadi area supportnya, dan benar aja di sini ternyata area trend line-nya ini mampu menahan pergerakan jatuhnya saham Sido ini, dan kemarin dia menguat 1,64% ya, dimana di sini berarti untuk target selanjutnya saham Sido ini berarti di sini ya, di garis EMA 50-nya ini atau di area sini. Anggap aja misal kita masuk sekarang. Oke, di sini di harga 930 closingnya kemarin, dan cut loss kita di bawah garis MA 50 MA 200 ini sekalian, dan sekalian di bawah area ini sekalian ya, dimana area ini adalah area pantulan sebelumnya, dimana di sini resisten dan di sini juga area supportnya di harga 855, dan target kita terdekatnya adalah di MA 50 nya sini atau di area sini ya. Jadi untuk target pertamanya anggap aja di harga 980 dengan persentasi take profit adalah 5,38%, dan tertingginya adalah di area sini ya, dimana di harga 1070 dengan persentase 15,05%. Tentunya ini masih ada kemungkinan ya bisa untuk sampai ke harga 1070 lagi, mengingat saham Sido ini adalah saham favoritnya ya, saham favorit untuk para investor ya, dimana di sini perusahaan ini secara fundamentalnya baik, dan secara trennya sendiri dia masih kuat uptrendnya, dimana garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200, walaupun di sini candle-candle sempat nge-breakdown
garis MA50-nya di sini, tapi di sini sudah mulai ada indikasi pembalikan dari saham Sido ini ya, sudah mulai kembali naik lagi ke atas. Jadi kita fokus kita di sini ya, di garis MA50 ini dulu. Jadi kita lihat aja nanti apakah di garis MA50 ini mampu di breakoutnya ataukah enggak. Jadi kalau ternyata dia kita masuk di harga 930, kalau kita mau trading ya di harga 930, kalau kita mau trading, kalau ketika dia menyentuh harga area MA50 dan reject, kita bisa jual dulu ya. Tapi kalau kalian mau invest ya nggak masalah sebenarnya, selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya ini, garis merah ini, berarti masih aman untuk kita hold jangka panjang ya. Oke, seperti itu. Kalau untuk trading, kita bisa pertimbangkan di harga-harga 970 ini. Kalau dia reject, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout dari area sini, jadi dia ada kemungkinan akan kembali lanjut ke harga 1070, dan nggak menutup kemungkinan dia akan nge-breakout juga area sini dan akan membentuk higher yang baru ya, seperti itu ya. Oke, dari area sendiri sini sudah terbentuk pola golden cross ya, dimana garis ungu sudah memotong garis kuning dan akan lanjut ke area 50-nya ini, dimana area 50 ini berarti kalau kita lihat dari formasi candlenya, dia akan sama setara dengan garis MA50-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido. Jadi sudah selesai ya, jadi sudah 6 saham kita sudah analisis bersama. Ada beberapa saham yang sudah bisa kita masuk dan ada juga saham yang masih kita tunggu candle konfirmasi untuk kita bisa entry. Untuk saham itu sudah terkonfirmasi, saham itu sudah benar-benar akan terpantul, walaupun kemungkinan untuk ngejebol area support pun tetap ada ya, kalaupun sudah muncul candle pantulannya. Oke. Seperti itu ya, jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja untuk membantu saya mengembangkan channel ini dan menjadikan channel ini menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.